Halo semuanya, pada kesempatan kali ini dalam modul 1.3 demonstrasi kontekstual, saya akan memaparkan terkait dengan penerapan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan baja. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Desa Ketut Caturwangi, dan pengajar praktek saya, Bapak Idewo Gede Ateyase. Dan saya sendiri adalah peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Kadet Satya Dharma, instansi SD Negeri 8 Mas. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa II atau inquiry apresiatif itu merupakan paradigma berbasis kekuatan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Seperti yang kita ketahui, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, di mana dalam suatu organisasi dan dunia kerja, baiknya di masa lalu maupun masa kini, itu dapat kita lalui bersama. Adapun inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja itu meliputi tahapan bagja itu sendiri. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui tahapan ini, saya mencoba mendemonstrasikan bagaimana hasil yang diperoleh dalam pembuatan suatu visi. Berikut adalah visi guru penggerak yang saya susun, yaitu terwujudnya generasi cerdas dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun prakasa perubahan yang diharapkan dalam mewujudkan visi ini, yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam merancang perubahan prakarsa yang kita jalankan, itu harus melalui pendekatan atap, di mana A merupakan aset. Dalam aset, kita mempunyai sarana seperti komputer, laptop, LCD, proyektor, dan jaringan internet yang memadai, serta guru yang memiliki keterampilan TIK. Sebagai tantangannya, tidak semua siswa mampu mengoperasikan perangkat TIK yang tersedia, dan penggunaan TIK belum terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Aksi yang dapat dilakukan, yang pertama, menyediakan waktu khusus untuk melatih siswa dalam mengoperasikan sarana yang tersedia. Kedua, memanfaatkan tutor sebaya. Dan ketiga, mengintegrasikan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang diharapkan yaitu siswa mampu memanfaatkan sarana TIK untuk menumbuhkan jiwa kreatif yang sesuai dengan kodrat zaman. Berikut adalah prakarsa perubahan yang akan kita lalui untuk mewujudkan suatu visi. Adapun prakarsa perubahan yang kita fokuskan adalah meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis IPTEK. Dalam membuat pertanyaan utama, pertanyaan yang diajukan adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dalam meningkatkan kreativitas siswa, tindakan yang dapat dilakukan yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, kemudian melakukan observasi atau asesmen diagnostik tentang gaya belajar siswa, dan ketiga, melakukan pembelajaran berbasis TIK seperti menggunakan Quizzes, PowerPoint, Canva, YouTube, WordWell, Google Form, dan CapCut. Pada tahap berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran, ada 4 pertanyaan yang dapat kita ajukan.
Yang pertama, siapakah orang yang memiliki pengalaman dalam penerapan pembelajaran berbasis iptek yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa? Kedua, bagaimana cara mengintegrasikan iptek dalam kegiatan pembelajaran? Tiga, keterampilan apa yang sudah dimiliki siswa dalam menggunakan perangkat TIK? Dan terakhir, sarana apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berbasis iptek? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, mencari praktek baik sebagai referensi pembelajaran yang mengintegrasikan iptek dalam meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, mencari responden untuk diwawancarai secara mandiri atau kolaborasi tentang model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. Dan ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mewujudkan pembelajaran berbasis iptek guna meningkatkan kreativitas siswa. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi. Dalam menggali mimpi ini, kita dapat mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika siswa memiliki kreativitas dalam memanfaatkan iptek dalam pembelajaran? Kedua, apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah siswa menguasai iptek dalam pembelajaran? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu membuat daftar kegiatan siswa yang dapat dilakukan siswa dengan tema kreativitas siswa. Dan yang kedua, membuat narasi manfaat penggunaan perangkat TIK dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu jabarkan rencana. Pada tahap ini, pertanyaan yang bisa diajukan yaitu apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berbasis iptek. Yang kedua, apa langkah terbosan yang akan menguatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran di kelas masa depan. Tindakan yang dapat kita lakukan dalam menjabarkan rencana ini, yang pertama, membuat daftar pertanyaan wawancara dengan siswa tentang apa saja pola pikir yang menunjukkan kreativitas siswa, kemudian membuat lembar observasi tentang apa saja yang dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran berbasis TIK. Ketiga, membuat daftar kegiatan sederhana yang harus dikuasai siswa untuk meningkatkan kreativitas. Keempat, menyusun daftar produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka tentang penggunaan TIK. Dan kelima, membuat daftar terobosan berupa rencana kegiatan kreatif yang melibatkan siswa dalam penggunaan TIK. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pada tahapan ini, pertanyaan yang bisa kita lontarkan yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam penerapan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kedua, kapan pelaksanaan kegiatan kreativitas siswa yang akan dilakukan? Tiga, siapa saja yang akan menampung kesulitan siswa dalam melakukan pembelajaran berbasis TIK? Dan keempat, bagaimana pencatatan kemauan kreativitas yang dimiliki siswa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menyusun rencana proses pembelajaran berbasis TIK, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi sesuai jadwal yang telah disepakati. Kedua, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan. Ketiga, membuat buku penghubung siswa dengan guru mengenai kendala-kendala yang dialami dalam pembelajaran. Keempat, merancang rubrik penilaian kreativitas. Demikianlah tahapan yang dapat kita lalui dalam penyusunan visi dan prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan. Sebagai kesimpulan, melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baca, diharapkan mampu memprakarsai pembelajaran yang berpihak pada murid
menggali potensi pada diri murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Melalui visi guru penggerak yang disusun dengan baja, ini mampu memprakarsai perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Demikianlah yang dapat saya paparkan pada kesempatan demonstrasi kontekstual. Semoga ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sebagai penutup saya akhiri dengan mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih.